Kita langsung saja karena agak panjang bahasanya. Ini untuk ajengan, boleh ajengan? Ajengan, ini nih. Untuk ajengan, saya printnya agak banyak. Yaqulu ta'ala linabiyyihi, Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diajak bicaranya Ustaz Agus Muhyadi, Nabi Muhammad SAW. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Wala yahzunka, dan jangan kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran. Kamu jangan disedihkan oleh orang-orang yang bersegera melakukan kekafiran. Jangan sedih ya Muhammad kalau orang-orang melakukan kekafiran dengan segera, dengan cepat-cepat. Wadzalika min syidati hirsihi, dan hal itu bisa jadi membuat sedih Nabi Muhammad itu karena kuatnya keinginan atas manusia untuk beriman. Saking menginginkan orang-orang beriman sehingga membuat Nabi Muhammad jadi sedih. Kayak kita juga punya keinginan, punya obsesi supaya orang-orang ini cepat-cepat beriman semua. Tapi kenyataannya tidak beriman, kan membuat sedih. Ya, gitu. Nah ini terjadi juga pada Nabi Muhammad. Ingin orang-orang beriman semua, tapi kenyataannya tidak beriman. Nah ini membuat sedih. Nah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, jangan membuat sedih orang-orang yang bersegera melakukan kekafiran. Ini yang dimaksud bisa saja orang itu murtad, ya, atau bisa saja orang itu ketika didakwahi malah bertambah kafir. Karena yuhsinuhu, dan ini terjadi ya, membuat Nabi Muhammad menjadi sedih karena bersegeranya mereka melakukan kekafiran. Didakwahi malah mereka bertambah kafir. Ilal mukhalafati wal inad, sampai menyelisihi, menentang, wasiqaq, dan memusuhi. Didakwahi oleh Nabi Muhammad, diajak supaya bersegera beriman, malah menyelisihi, malah menentang, malah memusuhi. Faqala ta'ala, untuk itu Allah berfirman, walayah zunka, boleh dibaca wala yuhzinuka, jangan membuat kamu sedih. Dzalika, hal itu, innahum la yadurrullaha, sesungguhnya mereka itu tidak akan membahayakan Allah, memadorotkan Allah syai'an sedikit pun. Jadi kalau mereka didakwahi malah menentang, malah memusuhi, ya, itu jangan membuat kamu sedih, karena perbuatan mereka itu tidak akan memadorotkan, membahayakan Allah sedikit pun. Kayak kita ngajak ke anak kita, ke istri kita untuk bertakwa pada Allah, lalu menentang, memusuhi, aja membuat sedih kita, gitu. Ya. Tidak akan membahayakan Allah. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Allah itu berkehendak untuk tidak menjadikan bagi mereka itu bagian di akhirat. Nah, jadi Allah berkehendak kepada orang yang diajak itu tidak mau, itu Allah tidak akan beri kepada mereka itu bagian di akhirat, kebagian di akhirat. Maksudnya, hikmahnya adalah Allah itu
berkehendak sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan kemampuannya, kekuasaannya, untuk tidak menjadikan kepada mereka nasiban fil akhirati, bagian di akhirat. Jadi orang yang diajak dakwah itu memang akan disesatkan Allah sehingga mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Siksa yang besar. Orang yang bersegera melakukan kekafiran itu mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat, dan bagi mereka bagiannya adalah siksa yang besar. Kalau kita diajak mau, berarti kita di luar daripada ayat ini. Tsumma qala ta'ala muhbiron an dzalika ihbaron muqarraron. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang hal itu dengan pengabaran yang pasti. Innal ladzina ishtarawul kufra. Ya, terima kasih. Innal ladzina ishtarawul kufra, sesungguhnya orang-orang yang menukar bil imani, keimanan, dengan kekafiran. Orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran. Kita punya keimanan nih, ya. Lalu ditawarin, udah tuker aja dengan sebungkus Indomie. Nah, keimanan kita ditukar, kita keluar dari iman, kita ambil Indomie. Nah, itu namanya menjual, menukar, ya. Aistabdalu hadza bihadza, menukar yang satu dengan yang satu, menukar dengan ini dengan yang ini. Ya. Misalnya terjadi di mana itu, di suatu daerah bencana, dia punya keimanan, udah ditukar dengan keimanan, ditukar dengan Indomie dan sebagainya, ditukar ya. Keimanannya keluar, Indomie diterima, itu tukar ya. Orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran, ya, la yadurrullaha, tidak akan membahayakan Allah syai'an, sedikit pun. Ayat walakin, tetapi yadurruna anfusahum, tetapi mereka akan membahayakan diri mereka sendiri. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, jadi ada dua nih. Walahum adzabun azim, walahum adzabun alim. Kalau walahum adzabun azim itu untuk mereka yang bersegera melakukan kekafiran, ya. Kalau walahum adzabun alim untuk mereka yang menukar keimanan dengan kekafiran, sama aja. Sakitnya sama aja ya. Siksa yang besar, kutiban dilines setum, sama yang satu diberlong sama pistol gitu. Sakitnya sama nggak? Sama-sama pedih. Nah, gitu. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila semua manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah kekuasaan Allah, ya. Ini semua manusia yang ada di dunia ini tidak menyembah Allah semuanya, enggak. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau menyembah kepada Allah semuanya tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kalau tidak menyembah kafir semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah mah sudah maha kuasa dari dulunya ya sampai akhir maha kuasa. Nah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Amin. Selanjutnya, ini harusnya mau produk dulu ya, biar ini ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman,
Wala yahsabanna alladzina kafaru. Nah ini kalau dibaca pakai ya titik dua di bawah. Wala yahsabanna alladzina kafaru berarti alladzina kafarunya sebagai fa'il. Ya. Tapi kalau dibaca pakai titik dua di atas, wala tahsabanna alladzina kafaru berarti yang orang kafirnya menjadi maf'ul, ya. Maksudnya begini, kalau alladzina kafaru sebagai subjek, sebagai fa'il, ya. Dan jangan orang kafir itu mengira, gitu. Kalau dibaca pakai ta, dan janganlah kamu mengira orang-orang kafir itu, gitu. Ya. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, ada objek gitu kan. Nah ini kalau misalnya dibaca wala yahsabanna alladzina kafaru, maka pelakunya adalah orang-orang kafir. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira gitu. Ya. Tapi kalau dibaca wala tahsabanna alladzina kafaru, dan janganlah kamu sekali-kali mengira Muhammad gitu ya. Annama numli lahum, bahwasanya kami menangguhkan bagi mereka, menangguhkan kematian bagi mereka, ya, diberikan umur yang panjang. Khairun, lebih baik li anfusihim, bagi mereka. Jadi membiarkan mereka dalam kekafiran itu umurnya dipanjangin, jangan mengira itu baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya kami menangguhkan bagi mereka, mereka diberi umur panjang, mereka diberi rezeki yang banyak, itu liyazdadu itsman, supaya bertambah dosanya, dibiarkan mereka ya, melakukan kekafiran, biarkan mereka berpanjang ya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka adalah siksa yang menghinakan. Bedanya mana tuh? Siksa yang besar, siksa yang menyakitkan, yang pedih, dan siksa yang menghinakan. Oh, bedanya di mana ya? Sama-sama menyusahkan. Siksaan nggak ada siksaan yang menyenangkan. Ada nggak siksaan yang menyenangkan? Nggak ada siksa. Kalau siksa yang menghinakan itu dipermalukan di depan orang, udah disiksa, dipermalukan depan orang banyak, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi orang-orang kafir itu kan mereka tidak ada harapan untuk kembali ke surga. Kalau orang yang beriman masuk neraka mungkin sebagai pencucian, kalau sudah habis dosa dimasukkan ke surga gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang kafir, mereka masuk neraka tidak akan kembali lagi, dihinakan selama-lamanya. Maka ada labithina fiha abada. Jadi mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah ini yang menghinakan itu, yang kekal itu selama-lamanya, tidak akan kembali lagi ke surga. Namanya muhin, menghinakan. Ada hukuman di dunia aja, ada hukuman sebulan. Ya. Sudah beres, dikeluarin gitu. Dan ada yang hukuman seumur hidup, bahkan ada hukuman yang mati. Nah itu muhin itu. Hukuman seumur hidup, hukuman yang mematikan itu muhin gitu. Kalau hukumannya sebulan itu mungkin bisa aja. Kalau sudah dosanya habis, bisa dikembalikan lagi surga. Wallahu a'lam. Jadi jangan mengira ya, orang-orang kafir itu jangan mengira ya, bahwasanya Allah membiarkan mereka hidup itu baik untuk mereka. Sesungguhnya Allah membiarkan mereka hidup
berumur panjang, itu adalah supaya bertambah dosa bagi mereka sehingga tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk menyiksa mereka. Nah ini senada dengan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55. Boleh dibuka tuh. Al-Mu'minun ayat yang ke-55. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin nusari'u lahum fil khairati bala yash'urun. Ayah sabuna, apakah mereka mengira? Boleh dibuka tuh surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55 surat ya. Itu 55-nya. Ya, itu satu. Itu 55 ini. Ya, sampai 57. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Dah. Innal Cukup. ladzina hum Sampai situ. min khasyati rabbihim. Udah, cukup. Ayah sabuna annama numidduhum, apakah mereka mengira bahwasanya kami memberikan kepada mereka harta dan anak. Nah, jangan mengira kalau diberi harta, diberi anak itu nusari'u lahum fil khairat, kami menyegerakan bagi mereka kebaikan. Jangan nyangka punya harta yang banyak itu baik, punya anak yang sukses itu baik, belum tentu. Jangan menyangka. Allah yang berbicara ini. Apakah mereka menyangka kami memberikan kepada mereka harta yang berlimpah, mobil yang mewah, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Kami segerakan mereka kebaikan. Jangan nyangka. Bala yasyurun, tetapi mereka tidak merasa, tidak menyadari gitu. Nah, sekarang orang yang paling terkaya di dunia itu siapa? Bill Gates, betul. Ya. Di Indonesia, orang yang terkaya di Indonesia bukan orang Muslim. Jangan menyangka bahwa mereka, wah, anaknya ada yang di DPR, ada yang di mana, di kejaksaan mana. Jangan menyangka itu diberikan kebaikan, belum tentu ya. Kemudian hartanya banyak berlimpah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bala yash'urun. Surat Al-Mu'minun ya. Jadi jangan menyangka. Ini juga di surat At-Taubah. Di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Al-Qalam Bandi. Pandi surat berapa Al-Qalam? Ini biasa baca tuh. Ayatnya ayat yang ke-44. Fadharni wa ma yukadzibu bihadzal hadithi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada. Fadharni, maka serahkan kepadaku. Wa ma yukadzibu bihadzal hadits, dan siapa orang yang mendustakan ke Al-Quran ini, hadis itu maknanya Al-Quran. Sanastadrijuhum, kami akan jambak, kami akan tarik jenggut mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah mereka yang tidak ketahui.
Kemudian surat At-Taubah ayat yang ke-55. Surat At-Taubah ayat yang ke-55. Wala tu'jibka. Nah, ini cocok nih. Ada surat At-Taubah. Nah, itu ya. Nauzubillah. Insyaallah. Fala tu'jibka, dan jangan membuatmu kagum. Jangan apa? Takjub. Takjub itu udah jadi bahasa Indonesia kan? Jangan membuatmu takjub. Amwaluhum, harta mereka membuat kamu wah takjub gitu ya. Wala auladum, dan anak-anak mereka membuat kamu takjub. Ini kan ada kisah yang terkaya pada zaman Nabi Musa, namanya Korun kan. Itu orang-orang kalau melihat Korun berjalan itu, wah kapan ya saya kayak Korun gitu, takjub gitu. Karena lihat penjaganya, lihat hartanya. Begitu Korun ditenggelamkan, oh gue nggak mau dah gitu kan, kayak gitu. Kita juga kapan ya seperti dia gitu. Begitu dia disiksa, ditenggelamkan, nggak mau mendingan kayak gini aja gitu, gitu ya. Nah. Jangan membuatmu kagum melihat harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah berkehendak liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka biha, dengan harta dan anak itu. Fil hayati dunia, di dunia. Bisa punya harta di dunia itu nggak tenang. Nggak tenang. Makanya orang-orang yang kaya itu lihat aja rumahnya. Iya kan, bukan? Rumahnya pasang CCTV. Wah, itu udah ketakutan banget ya. Udah pasang CCTV, ada satpam lagi. Ya. Ada anjing lagi. Udah gitu ada anjing. Ada anjing lagi coba. Apalagi coba. Udah gitu ada backing. Jadi ya gitu. Di dunia juga nggak tenang gitu. Umar bin Khattab, ketika ada delegasi dari luar mau ketemu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lagi duduk di bawah pohon korma. Saya ingin ketemu Umar bin Khattab gitu. Di mana ya istananya? Kata Umar, istananya di dalam masjid gitu. Ya ternyata Umar bin Khattab yang diajak bicara itu dia. Umar bin Khattab nggak punya penjaga, nggak punya ya gitu. Ya. Kadang-kadang security-nya kan nggak cukup satu ya. Ada tim pengawal gitu. Coba kayak gitu ya. Jadi itulah. Jadi di dunia aja orang yang seperti itu ya, itu mendapatkan suatu siksaan itu ya. Watazhaqu anfusum, dan jiwa-jiwa mereka tuh melayang. Wahum kafirun, dan mereka itu dalam kekafiran. Masya Allah. Jadi kalau lihat orang kaya itu jangan terkagum-kagum. Nah, gitu biasa aja gitu ya. Itu kan amanat dari Allah ya. Jadi jangan membuat kita kagum, membuat kita takjub. Ya. Biasa aja. Manusia kan mulianya itu bukan karena hartanya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena anaknya yang sukses. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa coba? Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Itu ya. Yang paling sering ke mushola, takwa. Ya. Saya bukan berarti paling takwa. Di sini ada yang lebih takwa, ada Pak Oban, ada Pak Ajengan, apalagi Ajengan ya. Ya Pak Andi, semua ini ya. Pak Rawuh juga udah kelihatan peningkatannya gitu ya. Luar biasa.
Baik. Tsumma qala ta'ala maka Allahu liyadharul mu'minin, tidak mungkin ya, tidak pantas, tidak seharusnya Allah membiarkan orang-orang yang beriman ala ma antum alaihi, seperti keadaan sekarang ini ya. Nah ini ketika di perang Uhud kan campur baur, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah tuh memisahkan yang buruk dari yang baik dari yang buruk. Artinya ini harus ada ujian. Harus ada ujian sehingga ujian itu bisa membedakan mana teman, mana lawan. Ya kan? Yadharu fihi waliyuhu, akan nampak dengan ujian itu siapa teman, wa yaftadihu fihi aduwuhu, dan akan jelas musuh. Yu'rafu, dikenal dengan ujian itu al-mu'min, orang beriman dengan kesabarannya. Dengan ujian itu akan diketahui, yu'rafu, diketahui orang yang beriman dengan kesabarannya. Wal munafik, dan orang yang munafik akan diketahui dengan fajirnya, dengan keburukannya. Nah ini yakni bidzalika yauma Uhudin, yaitu pada perang Uhud. Nah perang Uhud kan kita kan diseleksi gitu ya. Oh ternyata rombongan Abdullah bin Ubay bin Al-Sulul kembali, ujian bagi tentara itu nggak ada lagi perang. Akan diketahui ujian tentara ya, diketahui keberaniannya itu ketika dia berperang, apakah dia meneruskan perjalanan, apakah dia kembali. Perang itu diuji ya, dan ternyata orang yang kembali itu dari pihak kelompok orang munafik. Nah ketika di Bukit Uhud diuji juga dengan gonimah, dengan rampasan perang. Ternyata ujian mereka juga ngambilin harta gonimah. Akhirnya mereka kaum mukminin kalah sampai 70 orang meninggal dunia. Itu kan ujian. Ya. Akan diketahui seseorang itu melalui ujian. Di sekolah aja, walaupun guru tahu nih ini anak nggak bakal naik nih. Nah ini bakal naik. Tapi kan harus ada bukti fisik. Bukti fisik apa? Ujian, ini hasil ulangannya begitu. Ya. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, harus ada bukti fisiknya apa? Ini datang ke musola sebagai ujian. Ya. Ada bukti fisiknya. Ya. Nah orang yang beriman terbukti sabar, orang yang munafik terbukti buruk. Yaitu di perang Uhud. Fadzohara bihi imanuhum, maka akan nampak dengan ujian itu iman mereka, wasabruhum, dan kesabaran mereka, wajaladuhum wasabatuhum, dan keteguhan mereka, ketabahan mereka, wa ta'atuhum, dan ketaatan mereka, lillahi wa li rasulihi, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wahataka bihi sitrol munafikin, maka terbukalah ya kedok orang-orang yang munafik, jelas penentangan mereka ya. Kemudian pembangkangan mereka untuk berjihad, dan mereka berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sampai kan ada sahabat Nabi yang nyusul lagi, tapi mereka kekeh nggak mau berperang dengan berbagai macam alasan, terbukti ya bahwa mereka adalah orang-orang munafik dengan ujian itu. Gitu. Oleh karena itu Allah berfirman, maka Allahu liyadzarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Kata Mujahid, mayyaza bainahum, dibedakan
Allah membedakan mereka itu di perang Uhud. Waktu perang Badar tidak terlihat, di perang Uhud terlihat, ya, yaitu dengan ujian itu, ya. Waqala Qatadah, dan Qatadah berkata, mayaza bainahum bil jihad. Membedakan mereka itu adalah jihad wal hijrah dan hijrah. Yang membedakan orang yang beriman dan orang yang munafik dan yang kafir adalah hijrah dan jihad. Qala As-Sudi, Sudi berkata, qalu in kana Muhammadun, jika Muhammad itu benar. Nah, ini menjadi sabab nuzulnya ayat ini. Jika Nabi Muhammad itu benar, fal yuhbirna, maka dia hendaklah mengabarkan kepada kami siapa orang yang beriman di antara kami dan siapa orang yang kafir. Nah, ini penyebabnya itu ada orang-orang yang berkata, kalau Nabi Muhammad benar itu sebagai seorang nabi, dia harus bisa mengabarkan kepada kami siapa di antara kami yang beriman, siapa di antara kami yang kafir. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini, maka nallahu liyadzarul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ya. Ini sebabnya. Artinya hatta yukhrijul mu'mina, sampai Allah mengeluarkan orang yang beriman dari orang yang kafir. Nah, ini yang membedakan itu, ya, orang yang beriman dan orang kafir, ini penyebab turunnya itu. Lanjutnya, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, dan tidaklah pantas, tidaklah ada Allah menampakkan kepada kalian 'alal ghaib, kegaiban. Allah nggak mungkin menampakkan kegaiban kepada kalian yang kalian tidak ketahui, ya, di dalam makhluk-makhluknya, sehingga bisa membedakan di antara kalian tuh orang yang beriman dan orang yang munafik. Nah, ini ditampakannya itu kecuali dengan ujian, sehingga tersingkaplah siapa yang munafik, siapa yang mukmin melalui ujian ini. Jadi ujian ini penting, ya. Sebagai seorang prajurit diuji. Kita aja kan dites dulu, mau masuk PT, mau masuk ASN, apa ada ujian untuk membedakan siapa yang kompeten, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Apalagi mau masuk dewan, mau masuk pejabat tuh harus ada tes dulu, persyaratannya harus lulus gitu. Kan dites, diuji dulu gitu. Lalu diujinya itu ada uji tertulis, ada uji kesehatan barangkali, ya. Dan terakhir adalah pantokir. Nah kan kalau tentara tuh ya, pantokir, ya. Uji terakhir pantokir. Nah, sumakola, kemudian Allah berfirman, walakinnallaha yajtabi mir rusulihi mayyasha. Akan tetapi Allah memilih di antara rasul-rasulnya siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Nah, ini seperti firman Allah di surat Al-Jin, ayat yang ke-26 sampai 27, alimul ghaibi, dia yang maha mengetahui yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi, dan tidak menampakkan kegaibannya ahadan kepada seorang pun, ila manir tadho, kecuali kepada orang yang diridhoi, mir rasulin, di antara rasul, ya. Fa innahu yasluku, maka sesungguhnya mendapatkan di depan dan di belakangnya itu ada penjaganya. Surat Al-Jin. Jadi Allah akan memperlihatkan kegaibannya kepada seseorang yang diridhoi, ya.
Sumakola kemudian Allah berfirman, fa'aminu maka berimanlah billahi kepada Allah wa rusulihi dan kepada Rasulnya. Oleh sebab itu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Artinya atiullaha beriman, taatlah kepada Allah wa rasulahu dan kepada Rasulnya. Aminu fa'aminu billahi wa rusulihi itu artinya taatilah Allah, taatilah Rasulnya, wattabi'uhu dan ikutilah dia fima syara'alakum kepada apa yang sudah disyariatkan untuk kalian. Wa in tu'minu jika kalian beriman wa tattaqu dan bertakwa falakum ajrun azim maka bagi kalian pahala yang besar. Nah, baik ya. Itu ayat yang keberapa itu? Walakinna yajtabi itu. Selanjutnya, wala yahsabanal ladzina yabkhuluna. Nah, ini nih, ini harus perhatikan. Wala yahsabanal ladzina yabkhuluna, wala yahsabanal ladzina yabkhuluna dan jangan sekali-kali orang yang bakhil mengira, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil itu mengira, yang kikir, medit. Jangan sekali-kali orang yang bakhil itu mengira bima atahumullahu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi yaitu karunia-Nya, huwa khairul lahum itu baik untuk mereka. Nah, ini jangan sekali-kali orang yang bakhil itu mengira bahwa yang Allah berikan kepada mereka yaitu karunia itu baik untuk mereka. Nah, ya. Ataupun kalau misalnya pakai tak di atas wala tahsabanna. Nah, jangan kamu mengira orang yang bakhil itu yang Allah berikan kepada mereka harta karunia itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk buat mereka. La yahsabannal bakhil, jangan orang bakhil itu mengira anna jam'ahu bahwa mengumpulkan al-mal harta, menabung harta, mengumpulkan mereka tidak dizakati, tidak disedekahi. Jangan mengira yanfa'uhu akan bermanfaat untuk mereka. Bal, tidak, bahkan huwa madar, merupakan bahaya alahi atas mereka fi dinihi dalam agama warubama kana fi dunya dan mungkin terjadi juga membahayakan di dunia. Jadi jangan mengira orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Bisa jadi itu buruk buat mereka. Buruk dalam agama maupun di dunia. Ya. Bisa jadi biasanya orang yang pelit itu udah kita curi aja gitu kan. Gitu jadi kadang-kadang ya kalau orang yang pelit nggak pernah sedekah nih. Maling kadang-kadang gitu ya. Dicuri aja harta, mungkin ada yang dicuri gitu. Jangan mengira itu mengumpul-ngumpulkan harta tanpa dikeluarkan zakatnya itu baik buat mereka. Tidak, itu bahkan buruk. Summa ahbaro bimali amri malihi yaumal qiyamah. Kemudian mengabarkan tentang urusan harta pada hari kiamat. Nah, ini sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan harta yang mereka kikirkan itu pada hari kiamat. Masya Allah. Ini Bukhari ini, qala Bukhari mengatakan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu nanti hartanya dirubah jadi ular, dikalungkan di lehernya.
Nah ini hadisnya serem-serem ini ya. Hadisnya serem-serem nih. Dari Abu Hurairah. Silakan ya. Man atahullahu malan. Siapa yang Allah berikan harta kepadanya, falam yu'adzi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, muthila lahu sujaan aqra. Barang siapa orang yang Allah berikan kepadanya harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya, muthila akan dirubah harta itu untuknya menjadi sujaan aqra. Apa aja kan sujaan aqra? Ular ya, ular berkepala botak. Ular kepala botak, emang ular yang ada ular yang jabrik apa? Ya. Ular berkepala botak, lahu jabibatan, yang punya taring. Ular tuh punya taring. Taringnya ada 2. Yutawakuh, lilit. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kemudian menelan dengan bilih zamataihi, dengan kedua rahangnya. Kalau ular kan nggak punya tulang rahang, jadi bisa memakan, menelan yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Ular itu berkata, yaqulu, ana malu, aku adalah hartamu. Ana kanzuk, aku adalah perbendaharaan hartamu. Sumatala hadhil ayah, kemudian membaca ayat ini. Yang baca ini bisa saja Rasulullah ya. Wala yasabana alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Bisa saja ular yang membaca ayat ini. Jadi orang yang punya harta tanpa dizakati, maka hartanya itu akan dirubah pada hari kiamat dengan ular namanya Sujaul Aqra yang punya taring gitu ya. Serem ya. Jadi berikanlah haknya itu ya. Nah, ini ada lagi ya hadis yang lain. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal nih, hadasana Hujain bin Muthanna, hadasana Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah, ya. An Abdillah bin Dinar, an Ibni Umar, ani Nabi Sallam. Ya, ini. Innal ladzi la yuaddi zakata malihi yumasilullahu lahu malahu yaumal qiyamah sujaan aqra. Sama aja nadanya ya. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Zakat itu kan ada macam-macam ya. Kalau kita kenal cuma zakat fitrah aja ya, padahal ada zakat mal ya. Ada zakat apalagi ya, dengan pertanian ya. Ada zakat ternak gitu ya. Zakat profesi, ada zakat yang di harta yang disimpan, ada zakatnya ya. Nanti ini ajangan nih yang nerangin tentang zakat nih supaya kita tidak ditelan sama Sujaul Aqra nih ya. Sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah hartanya itu pada hari kiamat dengan sujaan aqra'a, dengan ular yang berkepala botak yang memiliki zabibatan 2 taring, kemudian melilitnya, kemudian menelannya. Biasanya kalau ular itu kan ada ular yang sebelum makan itu matok dikasih racun lalu ditelan. Nah, kalau ini matok dikasih racun, dililit sehingga tulangnya remek, ditelan gitu. Sujaul Aqra itu. Ya. Kalau ular piton kan nggak punya racun. Ya. Patok, dililit, hancur tulangnya, telan. Telannya melalui kepala dulu kan gitu. Ya.
Kalau ular kobra nggak bisa ngelilit. Kasih racun dulu, racun kepak-kepak baru ditelan dia gitu. Mau dikasihin ular piton apa ular kobra? Sama-sama menyakitkan juga. Adapun alim lebih sakit dililit apa lebih sakit dikasih bisa dulu? Oh. Hah? Sok, yang mana sok? Sujal akro itu bisa beracun juga, bisa juga dililit. Nah, gitu ya. Lalu berkata, ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta. Nah, jadi hati-hati dengan harta kalau sudah lewat dari nisob, ya, sudah lewat dari nisob, dari ukuran gitu. Nah, berikutnya langsung saja ke hadis yang lain. Ya. Hadis akhor. Qala Imam Ahmad juga hadasana Sufyan an Jami an Abi Wa'il an Abdillah an Nabi Sallam. Ma min abdin la yu'addi, tidaklah seorang hamba yang tidak mengeluarkan zakat hartanya itu ila ju'ila lahu suja'un aqra'u. Hartanya itu akan dirubah jadi ular yang berkepala botak. Yatba'u, yang mengikuti. Nah, ular ini ngejar-ngejar tuh, yafiru minhu, kemana aja dia mengejar. Kesini kejar. Coba sebelum dipatok dikejar-kejar dulu, tambah ketakutan gitu. Ya. Kalau langsung dipatok, wah udah selesai. Ini dikejar-kejar dulu gitu, sampai menjerit-jerit. Podang dicari. Ya dicari dulu gitu ya. Dan dia berkata, aku adalah hartamu yang dulu tidak engkau zakatkan gitu. Gitu, ketakutan baru ditangkap gitu. Kalau langsung ditangkap kan, wah takutan dulu biar jerit-jerit dulu gitu. Ya, namanya penyiksaan. Nah, kemudian satu wakuna ma bahilu, akan dikalungkan harta yang mereka bahilkan itu pada hari kiamat. Jadi harta dirubah jadi ular. Ular sujaul akro ya. Ingat aja, ingat sujaul akro ya. Baik. Waktunya udah habis ya. Nah ini mantaroka, siapa yang meninggalkan harta ba'dahu, sesudah dia meninggal ya. Muthilalahu suja'an akro. Jadi dirubah menjadi suja'al akro pada hari kiamat yang memiliki 2 taring ya. Dan mengikuti orang itu ya, dikejar-kejar. Lalu orang itu berkata, siapa kamu? Cilaka kamu, aku adalah hartamu ya, yang dirubah karena engkau tidak mencakatinya, maka dirubah aku menjadi ular. Kemudian ular itu menangkap tangannya ditangkap, dikunyah, ditelan. Coba bayangin aja kita kalau ditelan itu ya. Kemudian sesudah tangannya ditangkap, ditelan, dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam ular itu ya. Ada sebuah kisah ya. Ini bagi seorang bos nih ya. Dari Nabi Sallam ya. La ya'tir rojulu, tidaklah seseorang datang maulahu kepada majikannya. Fayas aluhu, lalu dia meminta kelebihan dari hartanya. Fayamna'uhu, lalu si bosnya itu tidak memberikan kepadanya. Ila du'iya lahu yaumal qiyamah, maka akan dipanggil pada hari kiamat sujaun, ular ya.
Yatalammadu menelan fadluhu kelebihan hartanya itu yang dia yang dia tidak berikan. Jadi hartanya itu akan ditelan juga oleh ular itu. Kemudian ada lagi orang yang memiliki kerabat, ya, kemudian meminta kepada kerabatnya itu kelebihan, bisa minjem ya kepada kerabatnya itu. Lalu kalau orang itu tidak memberikan pinjaman, tidak memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan itu, nanti hartanya itu akan dirubah menjadi suja, nggak pakai akron ya, suja. Dan melilit lehernya. Ya. Hati-hati, kita punya saudara yang membutuhkan tenaga kita, bantuan kita harus segera diberikan. Karena kalau tidak diberikan, berdasarkan hadis ini akan dirubah harta yang tidak kita berikan itu menjadi suja, menjadi ular. Ya. Tapi tidak akro sini, kecuali kalau zakatnya pakai akro ya. Nah, ini yang terakhir ya. Ada sebuah keterangan yang penting sekali ya. Mungkin yang terakhir ayatnya. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah semua perbendaharaan yang di langit dan yang di bumi punya Allah. Fa'anfiqu, maka infakkanlah mimma ja'alakum, dari apa-apa yang telah dijadikan untuk kamu, mustahlafina, yang sudah kamu kuasai, yang menjadi milikmu. Nah, yang diinfakkan itu yang menjadi milikmu. Infak harta orang lain yang nggak bisa, harus yang diinfakkan itu harus harta milik sendiri, bukan milik orang lain. Fa'inal umuro, semua perkara itu ya marji'uha ilallah, kembali kepada Allah ya. Nah, ini penting nih. Faqaddimu, maka dahulukan, lakum untukmu, min amwalikum, dari harta-hartamu, dahulukan dari harta-hartamu itu ma yanfa'ukum yauma ma'adikum. Nah, ini dahulukan untukmu dari hartamu sesuatu yang bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Jadi membelanjakan harta, mengeluarkan harta itu sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kamu pada hari ma'adikum, hari kamu kembali. Jadi menyortir nih, ini kalau kita mengeluarkan harta ini bermanfaat nggak untuk hari kiamat? Gitu. Manfaat nggak nih mengeluarkan, membelanjakan harta itu harus sesuatu yang bermanfaat untuk hari kiamat. Itu penting ya. Jadi dikasih garis bawahi, dahulukanlah mengeluarkan hal itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita di yaumil kiamat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengawasi, mengetahui apa yang kamu lakukan, niat kalian dan apa yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Maka niatkanlah mengeluarkan harta itu untuk kebaikan kita di yaumil akhir. Barakallah. Ada di surat Al-Qasas, ini jadi rujukan saya. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77, boleh itu dibuka. Wabatagi fima ataqallahu darul akhir.
Dan carilah apa-apa yang akan membahagiakan kamu di negeri akhirat. Harta kita, perbuatan kita, carilah yang akan membahagiakan kita di negeri akhirat. Kalau kita mencari akhirat, insya Allah dunia katut. Barakallah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Thanks for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.